Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Rizka Indah Mulyani, Sarjana Gizi Master of Science, dosen tetap pada jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Pangan dengan bahan kajian serealia, yaitu dalam hal jenis, struktur, komposisi, kimia, nilai gizi, dan mutu. Selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran umum mengenai mata kuliah Ilmu Pangan. Mata kuliah ini ditawarkan pada program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika di semester 1. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori. Adapun metode pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu ceramah, small group discussion, dan student center learning melalui aplikasi SIP. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka dan SIP serta UTS dan UAS. Mata kuliah ini juga memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk membahas konsep dasar pangan dan gizi, karakteristik dan komponen mutu pangan, jenis kerusakan pangan, serta fisiologi dan kimia bahan pangan hewani dan nabati pasca panen. Mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu CPL 3, yaitu mahasiswa mampu mengelola penyelenggaraan makanan institusi dengan keunggulan pada penyakit diabetes mellitus sesuai standar profesi dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Yang kedua yaitu CPL 5, yaitu mahasiswa mampu mengelola literasi ipteks gizi dalam pengendalian faktor resiko masalah gizi dengan keunggulan pada penyakit diabetes mellitus sesuai standar profesi secara profesional. Dan yang ketiga yaitu CPL 6, yaitu mahasiswa mampu menerapkan teknologi tepat guna bidang gizi menggunakan metode ilmiah dengan keunggulan pengendalian penyakit diabetes mellitus didasari sikap kejujuran dan etika profesi. Ya, baik, berikutnya saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ilmu Pangan dari pertemuan yang kelima, yaitu mengenai jenis, struktur, komposisi kimia, nilai gizi, dan mutu dari serealia. Adapun pembobotan nilai mata kuliah terdiri dari kuis sebesar 10%, observasi 15%, tugas atau laporan sebesar 15%, UTS 24%, dan UAS 36%. Selanjutnya, mari kita mulai proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Pangan dengan materi jenis, struktur, komposisi kimia, nilai gizi, dan mutu dari serealia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita kembali dalam materi kuliah Ilmu Pangan yang diampu oleh saya sendiri. Sebelum kita memulai mata kuliah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dulu ya. Berdoa dimulai, ya berdoa selesai. Ya, jadi harapannya adik-adik bisa mengisi daftar hadir ya di SIP ya, bisa diisi di mata kuliah Ilmu Pangan kelas A, B atau C. Nanti di situ saya buka ya di pertemuan kelima ya di aplikasi SIP. Ya, baik, untuk deskripsi mata kuliah Ilmu Pangan yang saya ampu hari ini yaitu mata kuliah Ilmu Pangan di sini akan membahas konsep dasar pengetahuan mengenai pangan dan gizi, lalu karakteristik dan komponen mutu pangan, jenis kerusakan pangan, serta fisiologi dan kimia bahan pangan hewani dan nabati pasca panen. Mata kuliah ini juga membahas secara komprehensif karakteristik, komposisi kimia, nilai gizi, dan mutu berbagai jenis kelompok bahan pangan nabati seperti serealia, kacang-kacangan, ya, umbi-umbian, buah, sayur, bumbu dan rempah, serta bahan pangan hewani ya, untuk daging, unggas, ikan, dan hasil laut, telur, susu, lemak, dan minyak. Lalu untuk evaluasi dan penilaian dari mata kuliah Ilmu Pangan ini, di sini
diakui sebesar 10% ya, lalu ada observasi 15%, tugas pelaporan 15%, lalu untuk UTS 24%, dan UAS itu 36%. Jadi harapannya adik-adik bisa mengikuti ya dengan baik seluruh proses pembelajaran dalam mata kuliah ini ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau misalnya ada yang tertinggal, bisa dikonfirmasi ke dosennya supaya segera bisa melengkapi ya. Nah, kita masuk ke materi utama ya dari mata kuliah ilmu pangan ini, yaitu serialia dalam hal jenis, struktur, komposisi kimia, nilai gizi, dan juga mutunya. Nah, dari serialia ini ya, kalian sudah familiar atau enggak ya? Atau kalian menyebutnya dengan istilah awam lain? Apa biasanya? Namanya apa? Biji-bijian ya. Atau apa yang konsumsi Indonesia setiap hari? Beras ya. Jadi itu yang dipahami, yang awam ya. Biasanya masyarakat Indonesia mengenalnya hanya beras ya, kemudian jagung, gandum. Sebenarnya itu sangat banyak ya jenisnya, macam-macam serealia ya, seperti itu. Kemudian di sini pengertian dari serealia yaitu kelompok tanaman dari famili Poaceae ya, atau Gramineae yang dibudidayakan terutama untuk memperoleh bijinya sebagai sumber pangan ya. Kemudian biji serealia secara botani disebut kariopsis, yaitu buah kering berbiji satu ya dengan bibit buah yang melekat pada kulit biji. Nah, serealia ini sering dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ya dalam bentuk beras ya. Nah, bahkan ada beberapa masyarakat daerah lain di Indonesia yang mungkin dia tidak konsumsi beras tapi dalam hal apa jagung ya, jelaut, kemudian apa lagi kayak misalnya sorghum dan lain-lain. Nah, itu juga termasuk kelompok serealia. Dan serealia ini sangat tinggi akan karbohidratnya ya. Kemudian secara umum kandungan biji serealia mengandung sekitar 65 sampai 75% karbohidrat, 7 sampai 12% protein, 2 sampai 5% lemak, dan 12 sampai 14% air ya. Namun komposisi ini berbeda menurut jenis serealia, varietas, kondisi budidaya, tingkat kematangan, dan proses pengolahan. Jadi kalau misalnya serealianya berbagai jenis dan juga varietasnya berbeda-beda, juga akan membedakan komposisi kimia dari serealianya. Kemudian oat dan jagung itu lumayan tinggi ya lemaknya, sehingga kadang mudah terjadi oksidasi pada kedua jenis serealia tersebut ya. Nah, seperti ini contohnya ada barley ya, gula ya, beras seperti yang penelitian sudah saya lakukan ya, jelai, kemudian beras, oat, ada jagung, rye, gandum, sorghum. Nah, semua jenis serealia ini bisa dijadikan bahan pangan, sumber bahan pangan sebagai apa? Pengganti beras ya, beras. Jadi tidak melulu kita harus konsumsi beras. Kita bisa konsumsi jenis serealia lain atau sumber karbohidrat lainnya. Itu namanya diversifikasi pangan ya. Jadi ketersediaan beras itu bisa masih dipertahankan ya di Indonesia. Jadi tidak melulu kita konsumsi beras. Jadi kadang orang-orang Indonesia kan kalau nggak makan beras itu nggak kenyang ya. Jadi sebenarnya kita harus mengubah persepsi tersebut ya. Jadi jangan melulu beras seperti itu ya. Nah, adapun struktur umum biji serealia ya. Jadi secara umum biji serealia terdiri atas 3 bagian utama. Jadi lapisan luar atau bran bedaknya ya. Kalau misalnya kita konsumsi beras itu benar-benar sudah endospermnya ya. Jadi sudah dibuang dedaknya, sudah dibuang sekamnya, ya memang dia murni ya seperti itu. Nah, di sini ada bran atau bedak. Jadi bran ini punya lapisan lagi, ada pencap, testa, dan juga lapisan alveolar. Jadi bagian ini sangat kaya akan seratnya ya, serat, mineral, vitamin B ya, kemudian senyawa fenolik, pigmen, dan komponen antioksidan. Jadi memang di bagian bedak ini cukup banyak ya vitamin mineral. Tapi yang memang karena kebanyakan orang tidak suka ya konsumsi ada dedaknya seperti itu, jadi di proses olah harus dihilangkan ya, seperti itu. Nah, ada endosperm juga merupakan bagian terbesar biji serealia dan berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio ya. Jadi di bagian di
mendapati protein cadangan ya, kemudian sedikit lipid dan mineral juga dalam jumlah yang terbatas. Kemudian endosperm merupakan bagian utama yang menghasilkan tepung ya setelah proses penggilingan ya. Jadi memang yang bagian berasnya itu ya, kalau kalian tahu kan yang sudah bersih itu namanya endosperm. Kemudian lembaga atau germ ya, lembaga atau germ merupakan embryo yang mengandung protein, lipid, vitamin E, vitamin B, enzim, mineral, senyawa bioaktif. Nah, kemudian, secara spesifik di sini ya, kenapa saya menekankan ini ya, di Angeli atau Adley, atau dalam bahasa Latinnya Coris Latina Jovier ya, karena di sini memang sebenarnya banyak ya di Indonesia tersebar di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa tuh ada. Namanya juga berbagai macam ya. Tapi kalau di sini di Adley ini, Julai ini juga ada dibudidayakan di petani-petani di Lokul sana ya. Jadi lumayan dibudidayakan, tapi sudah mulai agak ini ya punah-punah ya. Nah, kita berusaha ya di bagian jurusan gizi ini berusaha untuk berusaha mengembangkan lagi ya produk pangan, menghidupkan lagi produk pangan dari Adley atau Jelai ini. Jadi bisa dibudidayakan dan bisa digunakan untuk berbagai macam ya. Misalnya dibuat bubur instan, dibuat minuman, dibuat bahkan tepung ya. Kalau tepung kan sudah bisa digunakan macam-macam seperti kayak pancake, brownies dan lain-lain seperti itu. Nah, kenapa? Ya karena memang seratnya lumayan tinggi dan cocok untuk penderita diabetes mellitus. Jadi ketika dikonsumsi itu tidak meningkatkan kadar gula darah ya secara melonjak tinggi seperti itu. Nah, Angeli jadi merupakan famili Poaceae dan merupakan serealia Asia yang secara historis digunakan sebagai bahan pangan sekaligus dalam pengobatan tradisional. Ya, jadi Angeli ini dia mengandung senyawa bioaktif dan potensi pengembangannya sebagai pangan fungsional. Ya, jadi Angeli memiliki karakteristik termasuk tanaman rumput-rumputan, batang tegak dan luas. Jadi ini spesifikasinya strukturnya ya dan memanjat, menghasilkan biji berbentuk oval, lapisan luar biji relatif keras, warnanya juga bermacam-macam, kadang ada abu-abu, keren, coklat yang hingga tanah dan sering tumbuh di wilayah tropis ya. Struktur biji Angeli juga sama ya. Dia ini memiliki kulit luar, beren dan lapisan aluran atau bedak ya. Jadi di sini mengandung serat, mineral, lipid, vitamin dan senyawa fenolik. Ada endosperm jadi sumber utama fatty dan protein cadangan. Lalu lembaga mengandung protein, lipid, vitamin, mineral dan juga enzim ya. Jadi kandungan lipid yang cukup tinggi ini harus hati-hati ya karena bisa dapat memicu kepemilikan ya tepung Angeli. Nah, komposisi kimianya pasti yang banyak apa? Dari segi karbohidrat. Yang kedua apa? Protein ya, jadi juga bisa jadikan alternatif sumber protein ya. Ya, tapi sumber protein dari serealia ini kan abadi ya. Jadi dia ini masih agak di bawah dari sumber protein hewani ya. Jadi kita harus secara bijak ya memilih sumber protein makanan yang mana yang memang bisa langsung diserap tubuh, yang mana memang harus diproses ya. Tapi apa ya lumayan tinggi, proteinnya sekitar 14% ya. Ya, baik. Untuk senyawa bioaktif dari Angeli sendiri ya, jadi ada senyawa fenolik ya di dalam Angeli yang bertindak sebagai donor elektron atau hidrogen yang membantu menetralkan radikal bebas ya. Kandungannya banyak terdapat di luar biji dari si Angeli ya. Senyawa fenolik kayak semacam antioksidan juga ya. Sebenarnya fenolik itu golongan antioksidan yang memang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Kemudian aktivitas fenolik ya, kandungan fenolik ini dipengaruhi oleh varietas ya, jenisnya, warna biji, tingkat penyosohan, metode ekstraksi, pelarut, peredaman, kecambahan, fermentasi dan pelakuan panas. Jadi banyak ya berbagai faktor yang memang mempengaruhi aktivitas fenolik. Kemudian Angeli juga memiliki kandungan antioksidan yang namanya apa? Flavonoid ya. Jadi flavonoid ini juga termasuk jenis antioksidan lain ya, biasanya ditemukan di buah sayur ya, tapi ini juga ada di sereal. Kemudian kolesterol merupakan senyawa kimia khas yang banyak digunakan sebagai salah satu penanda kimia Angeli ya. Jadi kenapa?
seperti antiinflamasi dan juga sebagai modulasi metabolik ya. Kemudian ada juga mengandung fitosterol dan berbagai komponen lipid yang berperan dalam aktivitas antioksidan, modulasi lipid, antiinflamasi dan pengembangan nutraseutikal. Nutraseutikal itu maksudnya makanan dan minuman yang memang memiliki sifat fungsional untuk bermanfaat bagi kesehatan ya. Jadi hanjeli ini khususnya disorot karena seratnya ya, kemudian proteinnya juga lumayan tinggi, ada aktivitas antioksidannya juga di dalamnya ya, sehingga bisa menjadi bahan pangan berpotensial ya untuk dikembangkan dalam produk-produk makanan minuman kesehatan seperti itu ya. Kemudian sifat fungsional tepung hanjeli bisa dilihat dari daya serap airnya. Jadi kemampuan tepung mengikat dan mempertahankan air. Jadi kalau hanjeli ini kebanyakan dibikin tepung ya dulu ya, jadi nggak bulat-bulat gitu ya. Bisa kita bikin minuman atau makanan dibuat tepung ya. Jadi kita bisa lihat sifat fungsionalnya dari daya serap airnya, yaitu kemampuan tepung mengikat dan mempertahankan air. Lalu daya serap minyaknya ya, yaitu berhubungan dengan interaksi lipid dan daging hidrofobik. Protein ini bersifat bergantung pada cita rasa, mouthfeel, kelembutan produk. Nah itu dari daya serap minyak ya. Swelling power menunjukkan kemampuan granula fatty menyerap air dan mengembang ketika dipanaskan. Lalu ada pelarutan juga ya, volatilisasi, jadi menggumpalnya seberapa cepat ya ketika dibuat produk ya, dibuat produk dalam hal jelly atau misalnya dibuat puding seperti itu tambahan. Ini retrogradasi ya, merupakan penataan kembali rantai fatty setelah volatilisasi dan pendinginan ya, seperti itu. Kemudian adanya pengaruh pengolahan terhadap hanjeli, jadi pengupasan dan penyosoran. Jadi kan seperti yang saya sudah jelaskan, kalau misalnya serealnya itu harus dilakukan penyosoran untuk pembersihan dulu ya, kayak sekamnya, dedaknya harus dibersihkan dulu. Nah di sini pengupasan ini bermanfaat yaitu untuk menghilangkan kulit kerasnya ya, mempercepat pemasakan, menghasilkan warna lebih cerah dan memperbaiki tekstur, namun dapat menurunkan serat serta menurunkan kandungan vitamin dan mineral. Memang sangat banyak vitamin dan mineral di brand dedaknya itu ya. Oleh karena itu juga ada beberapa produk pangan yang menggunakan dedak beras ya. Kadang itu untuk pembuatan minuman ya, minuman fungsional dari dedak beras itu ada ya. Jadi dosen saya dulu pernah membuat hal itu. Di sini juga bisa karena itu kandungan vitamin mineral tinggi, tapi sering banyak dikeluarkan seperti itu ya. Di sini ya kembali lagi ya ke selera konsumen ya. Pasti kita kan nggak suka ya misalnya kalau konsumsi beras ya ataupun produk makanan lain kayak misalnya serat-seratnya terlalu ini ya tinggi gitu. Jadi harusnya dikeluarkan, dibuang. Kemudian perendaman dapat mempercepat hidrasi, memperpendek waktu pemasakan, membantu menggunakan gizi dan larutkan sebagian komponen anti nutrisi. Kemudian adanya perkecambahan dapat menyebabkan aktivasi amilasi dan protease, pemecahan sebagai fatty dan protein serta perubahan kandungan fenolik. Jadi bisa dilakukan perkecambahan ya pada serealia dan juga perendaman ya. Perendaman ini biasanya digunakan untuk membuang anti nutrisi. Kadang kan ada anti nutrisi seperti pitat ya. Pitat itu kan dapat mengikat zat besi ya, kalsium. Nah itu kan bisa dibuang di tubuh. Nah itu bisa kita hilangkan dengan cara direndam lalu dilakukan perlakuan pemanasan ya, seperti itu. Kemudian digiling menjadi tepung bisa ya, hanjeli, direbus, disangrai, ekstrusi, fermentasi dan modifikasi pati. Kemudian, nah di sini bagaimana cara kita memilih karakter mutu fisik dari biji hanjeli? Yang pertama dari kadar air maksimum ya. Kadar air maksimum untuk yang mutu 1 ya, premiumnya. Jadi untuk kadar air ini semakin tinggi kadar airnya maka akan mengakibatkan penurunan mutu ya. Jadi yang paling bagus itu mutu 1 atau premium ya. Jadi kadar airnya memang sedikit ya. Kemudian dilanjutkan mutu 2 14,5%, mutu 3 15%. Jadi basis basahnya adalah air. Lalu biji utuh dan bernas ya atau minumnya 95%, kemudian mutu 2 90 dan mutu 3 85%. Jadi seharusnya biji
dia tidak keriput atau kosong, jadi lebih banyak yang segar sebanyak 95%. Jadi yang keriput-keriput itu 5% lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian biji rusak ya, biji rusak itu 3% ya. Kemudian mutu yang kedua 5% dan mutu yang ketiga 7%. Jadi spesifik rusaknya itu rusak fisik, berlubang, bercambah atau berubah warna ya. Biji pecah juga 2%. Untuk yang premium 1 harus sedikit ya, jangan banyak-banyak. Mutu 2 4%, mutu 3 6%. Pecah akibat panen, pengupasan atau pembelian itu hal biasa ya. Tapi alangkah bagusnya mutu yang bagus itu biji-biji itu ya sedikit ya pecahnya, biji pecahnya. Kemudian biji berjamur, kadang ada biji yang berjamur ya, untuk yang cerealia, nah itu hanya nggak boleh ya malah ya, hanya 0% ya. Jadi kalau misalnya mutu 2 boleh lah 1%, ada yang berjamur itu masih bisa diterima. Kalau yang mutu 3 itu 2%. Nah untuk pangan sebaiknya tidak ditemukan secara visual langsung kasat mata gitu ya. Jadi bagusnya tidak ada untuk yang mutu 1 atau premium. Kemudian bau tidak normal, nah harusnya itu tidak ada sebagai syarat produk. Nah ini merupakan karakter mutu yang ada pada SNI ya. Nah di sini untuk potensi produk pangan berbasis hanjeli ya, seperti produk tradisional misalnya bubur ya bisa. Jadi bubur ini bisa diolah ya untuk misalnya diet orang dengan diabetes mellitus ya. Karena memang kandungan glukosanya, kandungan karbohidratnya yang rendah ya pada hanjeli, jadi bisa cocok ya. Boleh campuran nasi, boleh ya, minuman rebusan, tape atau produk fermentasi dan makanan selingan. Karena apa? Serealia ini bisa difermentasi jadi kayak tape gitu bisa ya. Karena dia tinggi karbohidrat. Kemudian produk berbasis tepung seperti cookies ya, biskuit, crackers, snack bar, cake, mie komposit, kulit lumpia, bubur instan. Jadi misalnya kalau kalian mau skripsi ya, anak-anak gizi suka melakukan pengembangan produk pangan. Nah itu bisa jadi salah satu inspirasinya untuk mengembangkan produk pangan yang memang sehat dari serealia, misalnya cookies, biskuit ya seperti itu, brownies bisa. Kemudian produk minuman, nah di sini minuman jelly berbasis tomat dan jelly untuk menurunkan profil lipid pada penderita hiperkolesterolemia. Nah ini seperti penelitian saya di tahun 2023 ya, antioksidan aktif dan vitamin C. Jadi memang saya membuat minuman jelly dari jelly dan tomat, lalu dinilai ya, dianalisis kandungan proksimatnya. Seperti apa energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga kandungan vitamin C serta antioksidan ya. Kemudian saya juga melakukan penelitian di tahun 2025, jadi pengaruh pemberian minuman jelly dan tomat ini saya berikan kepada pegawai Poltekkes Kaltim ya di kampus A di sini ya. Jadi ada beberapa pegawai dari jurusan gizi, jurusan TM, direktorat, ya proses juga ada. Saya berikan minuman jelly ini sebanyak 2 minggu ya. Lalu awalnya saya hitung dulu profil lipid mereka kayak kolesterol, LDL, HDL, triglycerid ya. Lalu saya berikan intervensi 2 minggu ya. Apakah turun? Nah turun ya akhirnya ya. Berdasarkan hasil penelitian, kolesterol, triglycerid turun ya. Kemudian LDL juga turun. Tapi sayangnya HDL kan harusnya ada naik ya. HDL ada naik, tapi dia masih turun ya. Nah itu memang membutuhkan waktu lama HDL ini untuk naik ya seperti itu. Jadi memang minuman ini berpotensi untuk dapat menurunkan kolesterol ya seperti itu. Ya baik, tadi saya sudah memberikan materi ya mengenai serealia khususnya hanjeli ya atau jelai. Nah sekarang waktunya kalian ini ada kuis sedikit ya saya untuk adik-adik semua mengenai pemahaman tentang materi yang sudah saya berikan. Dipersilakan adik-adik untuk masuk ke Kahoot ya. Baik adik-adik ya, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ada di Kahoot yang sudah saya sediakan ya. Ya, sedang jawab ya semuanya materinya di Kahoot ya. Jadi harapannya bisa melihat story apakah udah paham atau belum ya dalam materinya. Berikutnya itu ada pertanyaan ya dari materi yang sudah saya sampaikan, silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dian Cipandani, saya dari kelas 1B. Saya izin bertanya Ibu, sempat Ibu sebutkan bahwa biji hanjeli memiliki banyak macam warna Ibu. Ada yang berwarna krim, putih, coklat, dan hitam.
Nah, di antara keempat jenis warna tersebut, apakah memiliki kandungan yang sama dan variasi warna apa yang paling baik untuk dikonsumsi Ibu? Begitu saja. Terima kasih. Ya, jadi berbagai macam jenis warna ya dari Hanjeli ini kan ada macam-macam ya. Nah, itu tuh akan memiliki kandungan kimia yang berbeda-beda. Ya. Jadi untuk komposisinya, antioksidannya, karbohidrat, protein, mineral mungkin nggak terlalu terpaut jauh ya, tapi dia akan berbeda sedikit ya, terutama pigmennya ya, pigmen antioksidannya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bagus ya, tentu yang agak warnanya yang gelap seperti itu ya. Soalnya kalau misalnya yang terlalu ini ya putih, dia ini kan warnanya pucat ya, jadi lebih banyak itu yang antioksidannya tinggi yang warna gelap seperti itu. Berarti dapat disimpulkan kalau yang paling banyak itu warna hitam ya Bu? Yang banyak ya warna hitam. Terima Ya, kasih. antioksidannya biasanya banyak warna hitam. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani dari kelas 1D. Ibu, saya izin bertanya, kan tadi Ibu sebutkan bahwa serealia itu mengandung karbohidrat yang tinggi, sedangkan Hanjeli itu bagus buat diet. Nah, tren sekarang kan itu tuh banyak yang diet rendah karbohidrat. Apakah serealia itu masih direkomendasikan? Terima kasih Ibu. Baik, saya mau menjawab ya pertanyaan dari adik siapa namanya? Rizky Setia ya, tentang banyaknya kandungan karbohidrat ya di dalam serealia, tapi juga digunakan untuk diet ya, biasanya diet diabetes mellitus. Nah, jadi untuk diet diabetes mellitus ini sebenarnya tidak hanya mempertimbangkan kandungan karbohidratnya ya, tapi juga ada seratnya juga, ada antioksidannya. Nah, kenapa kita bisa rekomendasikan serealia? Karena banyak seratnya juga, dan serealia ini tidak terlalu meningkatkan nilai indeks glikemik ya. Jadi bisa kalau beras kan itu bisa cepat ya meningkatkan nilai indeks glikemik. Nah, apalagi nilai indeks glikemik itu? Jadi semacam satuan ya, di mana bahan pangan itu tergolong misalnya dalam satuan tertentu, di mana kandungan bahan pangan itu bisa dapat meningkatkan gula darah secara cepat ya. Jadi semakin tinggi indeks glikemik maka akan semakin cepat juga meningkatkan lonjakan gula darah. Jadi ada beberapa serealia memang yang tidak cepat dia meningkatkan lonjakan gula darah atau rendah indeks glikemiknya. Jadi itu bisa kita sarankan untuk bagi penderita diabetes mellitus. Jadi harus memang diuji cobakan ya. Kayak misalnya Hanjeli itu seberapa sih indeks glikemiknya seperti itu. Nanti ya itu masuk ke ranah metabolisme ya, biokimia gizi kalau misalnya indeks glikemik seperti itu. Jadi tergantung dari indeks glikemik lagi. Jadi harus diuji per masing-masing bahan pangan serealia seperti itu. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan dari adik semua, maka saya akan cukupkan mata kuliah ilmu pangan yang spesifiknya tentang serealia hari ini ya. Terima kasih atas kedatangannya ya. Semoga bisa belajar lebih baik lagi ya di waktu kedepannya, bisa belajar untuk persiapan UTS-nya, dan jangan lupa dikerjakan kuis dan juga tugas-tugasnya ya. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.